Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali olehnya Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang kedua ini di dalam mempelajari kitab Syarhu Kashfis Syubuhat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Halaman yang ke-14 di dalam matan, ya. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, i'lam rahimakallah, anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. I'lam, ketahuilah, anna tauhida. At-tauhida, anna tauhida, sini at-tauhida. At-tauhida adalah mansubun, isimnya anna. Mana khabarnya? Khabarnya ifradullah. Di at-tauhida adalah ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bil ibadati, dengan seluruh macam-macam ibadah. Tidak ada satupun macam ibadah, walaupun sedikit, yang diserikatkan kepada atau untuk selain Allah. Di at-tauhida adalah mengesahkan Allah dalam seluruh macam-macam ibadah. Memang ibadah dengan semua macamnya itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala adalah Esa dalam menciptakan seluruh isi semesta dunia dan akhirat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini perhatikan annat tauhida, bukan innat tauhida. Kenapa kok anna ya ikhwah, kok bukan inna? Kenapa kok anna kok bukan inna? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini anna bukan inna. Memang karena di sini adalah anna isimnya dan khobarnya itu sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih dari apa? Maf'ulun bih dari i'lam. Maf'ul bih dari i'lam. Jadi i'lam perintah. Perintah, ketahuilah, kan gitu. Ketahuilah. Apa yang diperintahkan? Apa maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pengertian tauhid. Ketahuilah bahwasanya tauhid yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ifradullahi subhanahu bil ibadah. Nah, begitu. Oleh karenanya di dalam matan kita langsung pahami di sini 2 halaman atau 3 halaman. I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Diketahuilah bahwa sesungguhnya tauhid yang dimaksudkan oleh Allah, tauhid yang menyelamatkan manusia adalah tauhid bermakna ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Lalu beliau menegaskan bahwa tauhid yang diinginkan oleh Allah adalah tauhid bil ibadah, harus sampai ke sini, sampai pada tauhidul uluhiyah. Ya, harus sampai ke sini, tidak boleh berhenti pada hanya sekedar mengimani adanya Allah sebagai pencipta, adanya Allah sebagai Tuhan yang Esa, tetapi ibadahnya tidak hanya untuk Allah, tidak harus sampai pada mengakui keesaan Allah sebagai wujud yang Esa dalam kesempurnaan, dan juga Esa sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan harus sampai pada mengesahkan Allah di dalam ibadah. Beliau tegaskan bahwasanya ini ifradullahi subhanahu bil ibadah ini adalah huwa dinur rusul.
inilah agamanya para rasul. Itulah ya. Dia itulah yaitu ifradullah bil ibadah. Tuhwa kembali kepada at-tauhid dengan makna ifradullah bil ibadah itu adalah dinur rusul, agamanya para rasul alladzina arsalahumullahu bi ila ibadih, yang dengan agama itulah, yang dengan tauhid itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada para hamba-hambanya. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk matan. Jadi halaman 14, 15, 16. I'lam rahimakallah annat tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusul alladzina arsalahumullahu bihi ila ibadih. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekarang kita masuki syarahnya. Di sini kita diperintahkan untuk mengetahui dengan pasti, mengetahui jangan salah faham, betul-betul annat tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah. Apa itu mengetahui? Mengetahui, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Al-ilmu, mengetahui, yaitu idrakus syai', mengetahui sesuatu itu kita ketahui ala ma huwa alaih, atas sifat, atas kondisi yang sebenarnya, sesuai kondisi yang sesuatu itu di atasnya, sesuai fakta yang nyatanya, sesuai konkretnya. Dan pengetahuan kita akan hal itu idrakan jaziman, pengetahuan yang jazm, pengetahuan yang kokoh, pengetahuan yang kuat. Ya, khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita di sini dituntut untuk mengetahui tauhid. I'lam rahimakallah annat tauhidah huwa ifradullahi bil ibadah. Artinya, ketahuilah at-tauhid, idrakut tauhidi, gitu. Idrakut tauhidi ala ma huwa alaih. Itu mengetahui tauhid sesuai kondisi keadaan yang sesungguhnya. Apa itu? Ala ma huwa alaih, yaitu annat tauhida huwa ifradullahi bil ibadah. Itu namanya ma huwa alaih. Jadi mengetahui tauhid atas keadaan yang sesungguhnya. Di alamah huwa alaih itu annat tauhida huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, pengetahuan kita akan tauhid bahwa dia ifradullahi bil ibadah dengan idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang mantap. Itu namanya kita melaksanakan arahan i'lam annat tauhida huwa ifradullahi bil ibadah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengajak kita introspeksi. Betul enggak pengetahuan kita, ilmu kita akan tauhid bisa sampai pada alamah wa alaih? Maka beliau ajak kita berpikir, mengetahui tingkatan-tingkatan idrok, tingkatan-tingkatan mengetahui sejauh mana kita bisa mengetahui ilmu ala ma huwa alaih. Nah, kita introspeksi dengan mengetahui tingkatan-tingkatannya. Wa maratibul idraki sittun. Tingkatan-tingkatan idrak itu ada sittun, ada 6. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi yaitu al-ilmu. Al-ilmu, yaitu idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ini tingkatan idrak yang paling tinggi, yaitu al-ilmu
taqaddama ta'rifuhu, telah lewat pengertiannya, yaitu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Asalnya yang kedua, tingkatan tengah, ya. Ini tengah. Tingkatan tengah dari 6 tingkatan. Tengah dari 6 tingkatan yaitu al-jahlul basitu. Al-jahlul basitu. Wa huwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu tidak mengetahuinya sama sekali. Misalkan i'lam, ketahuilah anat tauhidah gitu. Dia itu adalah tidak tahu apa itu kata tauhid. Enggak pernah terlintas di benaknya seruan tauhid, kalimat tauhid, bahwa tauhid adalah idrakus syai' ala adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Nah, itu dia enggak pernah dengar sama sekali. Dia enggak pernah dengar kata-kata tauhid itu. Nah, itu namanya al-jahlul basit. Memang dia enggak ngerti. Dia enggak pernah tahu sama sekali apa, saya enggak pernah dengar. Nah, al-jahlul basit. Ya, khawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang paling rendah, ya. Tingkatan yang paling bawah dari 6 tingkatan. Apa itu? Al-jahlul murakkabu. Al-jahlul murakkab. Ketidaktahuan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ketidaktahuan yang bertumpuk-tumpuk. Apa itu? Wa huwa idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Yaitu mengetahui sesuatu atas sisi, atas sifat yang menyelisih hakikatnya, menyelisih fakta dan kenyataan. Ya, misalnya dia di sini mengaku saya tahu tauhid, nah itu. Saya tahu tauhid, saya idrakut tauhid, nah itu. Tapi tauhidnya apa kata dia? Tauhidnya kata dia wa huwa, nah itu bukan wa huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah, bukan begitu. Tapi kata dia jangan begini, apa tauhid? Saya tahu tauhid, yaitu tauhid adalah huwa al-iqraru biwujudillah, yaitu wa huwa al-iqraru biwujudillah. At-tauhid yaitu mengakui adanya Allah. Kita yang penting mengetahui Allah itu ada. Begitu, walaupun kita menyembahnya kepada selainnya tidak mengapa. Yang penting kita percaya Allah itu ada. Nah, itu. Nah, ini namanya al-jahlul murakkab. Karena apa? Dia karena idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Dia merasa tahu apa itu tauhid, tetapi pengetahuan makna tauhid yang dia mengerti itu menyelisihi fakta, menyelisih maksud sesungguhnya tauhid yang diinginkan oleh Allah, yang dibawa oleh para rasul. Namanya al-jahlul murakkab. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini wa summiya murakkaban. Summiya sini fi'lun madin mabniun lil majhul. Berarti ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya hadal jahlu, atau idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ini dinamakan jahlan murakkaban. Kenapa? Li'annahu jahlani. Dinamakan kebodohan yang bertumpuk karena itu memang dua kebodohan. Itu tumpukan dua ketidaktahuan. Itu tumpukan kedua ketidaktahuan. Yang pertama, jahlul insani bil waqi'. Yang pertama, jahlul insani bil waqi', ketidaktahuannya akan fakta. Dia nggak tahu fakta. Apa faktanya di sini? Fakta di sini bahwasanya
at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Itu fakta. Ya kan? Fakta yang sesuai agama para rasul bahwasanya at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, ini faktanya itu. Nah, dia nggak ngerti ini. Dia jahlul insani bil waqi'. Dia nggak tahu fakta itu. Yang kedua, jahluhu bihalih. Kebodohan dia atau ketidaktahuan dia dengan dirinya. Nah, itu. Yaitu dia tidak tahu kalau dia itu salah paham. Jahlu bil bihalih. Dia nggak tahu kalau dia salah paham. Dia nggak tahu kalau pengertian dia tauhid itu yang penting saya percaya mengakui Allah itu ada. Meskipun aku beribadah kepada selainnya itu nggak masalah. Yang penting saya percaya dia ada. Nah, ini namanya dia nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Jahlu bil bihalih. Haitsu dzanna annahu alimun wa laysa bi'alim. Di mana dia mengira, dia mengetahui makna tauhid dengan ilmunya. At-tauhidu adalah mengakui Allah itu ada, padahal dia nggak alim. Itu bukan yang dimaksudkan. Nah, gitu. Ini namanya jahlun murakkab. Ini tingkatan idrak yang paling rendah atau yang ke-6 dari 6 tingkatan, paling bawah sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ar-rabi'ah yang kelima, yang keempat, yaitu yang dinamakan dengan wahm. Ya. Wahm ya, ikhwah. Wahm ini sedikit di atasnya jahlun murakkab. Tapi masih di bawahnya jahlul basit. Ya, dia sedikit di atasnya jahlun murakkab. Di urutannya bisa dikatakan nomor 5, ya. Wa huwa idraku syai' ala ihtimali diddin rajihin. Ya, gitu. Mengetahui sesuatu tetapi sebetulnya pengetahuan dia itu ada ihtimal, ada kemungkinan tolak belakang, dan tolak belakangnya itu yang lebih kuat. Itu namanya wahm. Ya. Jadi misalkan tadi dia apa itu tauhid? Tauhid itu saya mengakui Allah itu ada. Nah, itu. Tapi pengetahuan dia akan itu dia kurang mantap gitu. Tidak begitu mantap. Mungkin saya salah ya. Nah, gitu. Nah, dan yang betul memang dia salah. Nah, itu namanya apa? Wahm. Ya, dia namanya wahm. Berikutnya ya, yang kelima, asyak. Syak, ragu. Ragu yaitu idraku syai' ma'a ihtimali diddin musawin. Tadi apa? Waham idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Kalau syak idraku syai' ma'a ihtimali diddin musawin. Syak itu mengetahui sesuatu, dia merasa tahu tetapi ada kemungkinan lain. Yang kedua, tolak belakangnya dan itu tingkatannya sama. Itu syak. Jadi dia begini. Apa itu tauhid? Tauhid yang saya tahu itu pernah saya tahu, kalau enggak itu pokoknya al-iqrar biwujudillah. Atau kalau enggak itu kayaknya harus ifradullahi bil ibadah. Ya, dua antara itulah tauhid. Nah, itu misalkan. Nah, ini dia namanya ragu namanya. Kalau enggak A, B. Nah, itu. Ya, itu namanya syak. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, tingkatan yang ini sedikit di bawah ilmu, ya. Sedikit di bawah ilmu. Adzon. Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin marjuh. Dia mengetahui sesuatu disertai ada tolak belakangnya, tapi tolak belakang itu memang lemah. Misalnya apa tuh tauhid? Tauhid itu ya yang saya tahu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kayaknya itu. Tapi ada kemungkinan lain, Pak ya. Kok sana ada yang bilang, banyak sekali orang mengatakan al-iqrar biwujudillah. Tetapi ini ihtimal lemah. Yang betul yang dia ketahui ifradullahi bil ibadah. Nah, ini namanya dzon, ya kan.
Dzon. Oh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kita harus hilangkan dzon. Harus yakin bahwa at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Apalagi masih syak. Nah, masih tengah-tengah. Kalau enggak ini itu, nah, tinggalkan itu syak. Apalagi masih wahm, malah mengira at-tauhidu wa al-iqraru bi wujudillah. Nah, gitu. Malah menampik pengertian at-tauhidu wa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Nah, itu namanya masih wahm. Atau jangan nggak pernah ngaji, jahlun basit. Nah, apalagi jahlun murakkab, salah ilmunya, tolak belakang ilmunya. Kita harus al ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih, idraku tauhidi ala ma huwa alaih, anna tauhidah huwa ifradullah subhanahu bil ibadati wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Nah gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi ini yang mau kita cari. Kita mencari ilmu. Mencari ilmu tauhid. Kita pengen idraku tauhidi ala ma huwa alaih, ala ana tauhidah wa ifradullah subhanahu bil ibadah. Nah, lanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wal ilmu yanqasimu ila qismain. Ilmu itu terbagi dua. Kita di dalam mengilmui ini, dalam mengidrok, ya kan? Dalam mengidrok, apakah itu idrok tingkatan yang pertama sampai yang keenam. Nah, itu cara mengidroknya, mengetahuinya itu dengan dua cara. Ada yang daruriyun, ada yang nadoriyun. Ya, ada yang daruriyun, ada yang nadoriyun. Apa perbedaannya dan apa pengertian masing-masing? Beliau jelaskan, fal ilmu ad-daruriyu, bagian ilmu yang pertama ad-daruriyu yaitu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Di idrakus syai', idrakul ma'lumi fihi, pengetahuan sesuatu yang kita ketahui itu adalah memang daruri. Itu daruri. Perkara yang daruri. Artinya bihaisu yattarru ilaihi min ghairi nador wala istidlal. Manusia itu yattaru alaihi, mau tidak mau mesti mengetahuinya dengan tanpa nador, dengan tanpa melihat, memperhatikan, dan dengan tanpa istidlal, tanpa berdalil. Itu namanya ilmu daruri. Apa misalnya? Kal ilmi bi anan naro haratun. Masalah. Misalnya seperti mengetahui bahwasanya api itu adalah panas. Api itu panas, namanya ilmu daruri. Kenapa daruri? Karena untuk mengetahui ilmu itu panas, orang nggak perlu nador, tidak perlu mencermati, nggak perlu datang memandang, dan nggak perlu istidlal, mencoba memasukkan tangannya ke dalam api. Coba panas nggak, tak masukkan tanganku, itu namanya istidlal namanya. Nah gitu. Nah, nggak perlu menador, nggak perlu memandang, memperhatikan, dan nggak perlu istidlal, mencoba memasukkan tangannya terbakar atau tidak, nggak perlu. Nggak perlu itu, orang udah tahu bahwasanya an-nar haratun. Nah, ini namanya ilmu yang daruri, yaitu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti juga mengetahui bahwa kita ada penciptanya, itu daruri. Mengetahui bahwasanya kita ini dan semua makhluk itu pasti ada penciptanya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua
an-nadhariyu. Al-ilmu an-nadhariyu. Apa itu? Ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin. Yaitu untuk idrakul maklumi fi, untuk mengetahui sesuatu itu, untuk mengetahuinya itu membutuhkan kepada memperhatikan, mencermati. Bila nggak dipandang, nggak dicermati, kita akan gagal faham. Akan termasuk orang yang tidak mengetahui. Dan kita untuk mengetahui perlu istidlal. Kalau tanpa berdalil pun kita nggak akan bisa juga. Kita akan jahlun basit. Kita kalau tidak nador, tidak istidlal, kita akan jahlun basit. Kalau kita bahkan salah nador, salah istidlal, kita akan jahlun murokab. Nah gitu. Misalnya apa? Kala ilmi biwujubin niyati fil wudu'i. Seperti mengetahui bahwasanya wajib niat di dalam wudu. Di dalam wudu itu kita wajib niat, ya kan? Wajib niat. Tidak boleh sekedar mainan air, ya kan? Sekedar mainan air, sekedar menyiramkan air kepada sekujur tubuh kita. Nah, itu tanpa niat. Yang penting udah basah berarti sudah wudu, ya kan? Enggak. Tapi ini perlu ilmu, perlu nador, perlu dalil. Apa dalilnya? Betul enggak wudu itu harus niat? Dalilnya apa? Nah kan itu kita tahu dalilnya. Nah, tahu dalilnya, oh innamal a'malu binniyat. Kita tahu dalil. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Dengan innamal a'malu binniyat ini akan menjadikan suatu adat kebiasaan seperti membasahi tubuh dengan air itu menjadi ibadah. Nah, makanya kan itu mengubah adat menjadi ibadat. Mengubah adat menjadi ibadah. Kan adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Dia adat membasahi tubuh dengan air menjadi ibadah karena pada niat. Ini niat dalam rangka membasahi telapak tangan, mengusap muka sampai mencuci kaki, diniati wudu. Innamal a'malu binniyat. Nah, ada dalilnya itu. Nah, maka ini namanya ilmu yang nadhari. Ilmu yang nadhari. Oh, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, i'lam itu begitu. Ya, itu ketahuilah. Jadi kita harus mengetahui at-tauhid huwa ifradullah sebagai ibadah itu dengan idrakus syai' ala ma huwa alaih. Idrakut tauhidi ala ma huwa alaih, dan kita dengan nadhari sebagaimana dibuka dengan daruri, ya, ilmu kita tentang at-tauhidu huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum melanjutkan hakikat atau mengetahui hakikat tauhid, beliau mendoakan kita. Mendoakan para pembaca dengan doa yang sangat bagus, yaitu doa rahimakallah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Pengertiannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahimakallah ay afadallahu alaika birahmatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala afadha, mengucurkan kepada kamu, kepada Anda dari rahmatnya, allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahdurik. Semoga Allah Ta'ala mengucurkan rahmatnya, dan kadar rahmat yang Allah kucurkan yang biha, yang dengan rahmat Allah itu Anda bisa berhasil memperoleh matlubik, memperoleh apa saja yang menjadi cita-cita Anda. Watanju, dan Anda bisa berhasil selamat min mahdurik, dari apa saja yang Anda khawatirkan. Ya.
Ini rahimakallah. Jadi berdoa, didoakan supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Anda dengan kadar rahmat yang membuat Anda berhasil mendapatkan semua cita-cita Anda dan bisa Anda selamat dari seluruh yang Anda khawatirkan. Fal makna, maka maknanya yaitu makna dari rahimakallah adalah ghafarallahu laka ma madha min dunubik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Anda dosa-dosa yang telah lalu. Dengan ini maka Anda akan tanju min mahdurik wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Dan semoga Allah selalu memberi Anda taufik, hidayah taufik, bisa cocok mengamalkan akidah yang sahihah, amal yang saleh, dan menjaga Anda dari ketergelinciran di masa-masa yang akan datang. Sehingga dengan ini Anda akan tahsulu biha ala matlubik. Ya. Itu ya, itu makna rahimakallah. Hada makna rahimakallah seperti ini adalah ida ufridatir rahmah. Jika kata rahmah ufridat disebut sendirian. Seperti ini. Rahimakallah. Ini kan sendirian kan gitu. Amma ida kurinat bil maghfirah. Adapun kata rahmat jika digandengkan dengan maghfirah. Nah gitu. Rahimakallahu wa ghafaralak. Nah gitu misalkan. Rahimakallahu wa ghafaralak. Disebut dua. Rahimakallah wa ghafaralak. Kalau begitu maka maknanya fal maghfiratu lima madha minadz-dzunub. Maka makna maghfirah wa ghafaralaka adalah memohonkan ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu. Dan makna ar-rahmatu adalah at-taufiqu lil khairi wassalamati minadz-dzunubi fil mustaqbali. Dan makna rahmah rahimakallah adalah semoga Allah memberi taufik untuk kita menerima kebaikan-kebaikan, kebenaran, bisa diberi hidayah taufik, mengerti yang benar dan cocok mengamalkannya, dan selamat dari dosa di masa yang akan datang. Ini makna rahimakallah. Wasani'u al-mu'alifi rahimahullah. Dan perbuatan mu'alif rahimahullah. Perbuatan beliau gini, rahimakallah. Gitu. Beliau di sini bukan i'lam anna tauhida, bukan begitu. Tapi i'lam rahimakallah anna tauhida. Nah, jadi beliau di dalam memerintahkan i'lam anna tauhida disisipi doa rahimakallah. Ini namanya soni, perbuatan penulis mendoakan kita rahimakallah dengan perkataannya i'lam rahimakallah anna tauhida, bukan i'lam anna tauhida, bukan begitu. Meskipun juga boleh begini, i'lam anna tauhida wa ifradullahi subhanahu bil ibadah, boleh. Tetapi beliau menambahkan, menyisipkan doa rahimakallah. Nah, perbuatan beliau menyisipkan doa rahimakallah ini ya dulu ala syafaqatihi wa inayatihi bil mukhatati. Itu menunjukkan beliau itu kepada para pembacanya, para mukhatabnya, para yang diajak bicara, beliau itu syafaqah. Beliau betul-betul punya rasa kasih sayang. Dan beliau punya inayah, betul-betul punya perhatian, punya maksud yang baik, betul-betul dengan dakwah yang beliau dakwahkan, menerangkan tauhid yang sesungguhnya, itu karena beliau perhatian, inayah perhatian kepada kita semuanya, agar betul-betul punya akidah yang benar, punya ilmu yang sahih, betul-betul kita memahami makna tauhid yang diinginkan oleh Allah. Maka supaya itu tercapai, beliau mendoakan kita rahimakallah. I'lam rahimakallah, bukan langsung i'lam anna tauhida. Nah itu. Di ini adanya doa rahimakallah menunjukkan
apapun yang beliau ajarkan itu adalah dalam rangka punya inayah dan syafaqah agar kita itu betul-betul termasuk orang yang beruntung. Orang yang betul-betul memahami hakikat ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu rahimakallah. Anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Nah, ini sekarang hakikat tauhid adalah at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita baca syarahnya tentang tauhid ikhwah, tentang pengertian tauhid. At-tauhidu lughatan, kata tauhid secara bahasa adalah masdar. Dia masdar, masdaru wahada yuwahidu. Masdaru ini tanwin enggak coba. Masdaru apa masdarun? Masdaru. Kenapa tidak tanwin? Karena mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Lafat wahada yuwahidu. Ya. Terus masdaru diri rofa, kenapa? Khobar dari tauhid atau hidup mubtada. Khobarnya masdaru, ya kan? Masdaru wahada yuwahidu. Ma makna wahada? Wahada ai ja'ala syai'a wahidan. Ja'ala apa ja'lu? Ja'ala. Ya, ja'ala bukan ja'lu. Ja'lu syai'i apa ja'ala syai'a? Ini bacanya ja'lu syai'i wahidan apa ja'ala syai'a wahidan. Nah, kita baca ja'lu syai'i atau ja'ala tergantung ai. Ai ini harfu tafsir. Menafsirkan apa? Itu. Kalau menafsirkan at-tauhidu, nah ini kan masdar isim berarti ja'lu syai'. Kalau menafsirkan wahada, ya. Kalau menafsirkan wahada berarti ja'ala syai'a. Itu karena wahada kan fi'il. Berarti ja'ala syai'a. Itu. Ini tinggal ai menafsirkan apa? Menafsirkan tauhid atau menafsirkan wahada. Kalau menafsirkan wahada, maka sesama fi'il dibaca ja'ala syai'a wahida. Kalau menafsirkan at-tauhid, maka dibaca ja'lu syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbatin. Apa hada? Ini ja'lu syai' atau masdar dari ja'ala syai'a. Menjadikan satu, itu hada, menjadikan satu itu la yatahaqqaq, tidak bisa terwujud. Tidak bisa terlaksana kecuali harus menempuh upaya, menempuh daya dan usaha berupa nafyu dan isbat. Nah gitu. Jadi daya upaya, usaha kita untuk tauhid itu tidak bisa terwujud menjadikan sesuatu itu satu kecuali mesti harus nafyu dan isbat. Ya, khatifillah itu ini upaya, ya, ini petunjuk, ya, ini petunjuk cahaya cara bertauhid, cara menjadikan sesuatu itu satu. Jadi usaha kita harus betul, itu usaha kita harus berupa nafyu dan isbat. Itu usaha yang mesti kita kerjakan dalam rangka untuk bertauhid, mesti harus ada nafyu dan isbat. Yaitu nafyul hukmi amma siwal muwahhadi. Nafyul hukmi amma siwal muwahhadi wa isbatuhu lahu, yaitu meniadakan hukum dari selain yang diesakan dan menetapkan hukum hanya untuk yang diesakan. Ya. Apa hukumnya di sini? Hukumnya di sini adalah misalnya ibadah. Terus meniadakan ibadah
dari siapapun selain yang diesakan, selain Allah yang diesakan. Dan hanya menetapkan ibadah itu untuk yang diesakan, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu namanya nafyu dan isbat. Jadi ini hukumnya apa? Ibadah. Siapa yang diesakan Allah? Berarti nafyul ibadati amma siwallahi wa isbatul ibadati lillahi wahdah. Gitu. Itu cara memahami nafyu dan isbat. Nafyul hukmi amma siwal muwahhadi wa isbatuhu lahu. Kenapa dalam menjadikan satu itu mesti dengan nafyu dan isbat? Iya. Li'annan nafya wahdahu ta'tilun wal isbat wahdahu la yamna'ul musyarakata. Ya. Kenapa harus dengan nafyu dan isbat? Usaha kita harus sampai tingkatan nafyu dan isbat. Tidak bolehnya nafyu saja. Kita yang penting tidak, bukan begitu. Kita yang penting tidak menyembah selain Allah. Kita yang penting tidak berdoa kepada selain Allah. Kita yang penting tidak berkorban untuk selain Allah. Nah, tidak terus banyak sekali. Nah, itu saja, itu namanya taktil. Itu taktil. Itu masih taktil. Nah, itu belum cukup kalau cuman nafyu aja. Walaupun tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak sholat kepada selain Allah, tidak berpuasa untuk selain Allah, tidak sedekah, nah itu dengan niatan untuk selain Allah. Nah, bukan begitu. Tidak terus kan itu. Dia ada isbatnya. Nah, ada isbat yaitu menetapkan ibadahnya untuk Allah. Dan juga tidak banyak isbat saja. Pokoknya Allah gitu. Salat Allah, puasa Allah, zakat Allah. Nah, gitu. Isbat saja. Tidak disertai dengan jangan sholat untuk selain Allah. Jangan sedekah dengan niatan mendekatkan diri kepada selain Allah. Nggak ada itunya. Nggak ada nafyunya. Nah, kalau hanya isbat, itu la yamna'ul musyarakah. Itu tidak meniadakan perserikatan. Nah, kalau cuman ayo sholat karena Allah, gitu. Itu belum menafikan masih ada peribadahan untuk selain Allah. Ya. Berbeda kalau nafyu dan isbat. Kita tidak beribadah dengan segala macam ibadahnya. Satu macam ibadah pun tidak kita kerjakan kecuali hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah kita beribadah. Nah, gitu. Nah, nafyu dan isbat. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Famasalan la yatimu lil insani at-tauhidu. Misalnya seseorang itu tidak sempurna dalam bertauhid hatta yashhada alla ilaha illallah, sehingga dia bersaksi la ilaha illallah. Maka di sini harus fayan fil uluhiyata imasiwallah. Dia harus nafyul hukmi amasiwallah, harus menafikan hukum uluhiyah peribadahan dari siapapun selain Allah, wa yusbituha lillahi wahdah, dan menetapkan uluhiyah ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya. Ini pengertian tauhid ya, lughatan. Wa fil istilah, adapun pengertian tauhid secara istilah, secara syar'i, secara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, arrafal muallifu rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala, arrafa, memberikan arrafa yu'arrifu ta'rifan, memberikan takrif, memberikan pengertian apa? At-tauhida biqauli, beliau mendefinisikan tauhida dengan perkataannya, at-tauhidu huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah.
At-tauhidu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ai an ta'budallaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a bal tufriduhu wahdah bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman wa ragbatan wa rahbatan. At-tauhid yaitu kau menyembah Allah dalam semua macam-macam ibadah, kau hanya menyembah Allah saja. Dan tidaklah engkau menserikatkan sesuatu pun dengannya. Kamu mengesahkan Dia saja dalam semua ibadah. Dengan mahabbah, dalam melaksanakan semua perintahnya. Dalam ta'zimah, dalam mengagungkannya, dalam meninggalkan semua larangannya. Dalam raghbah, dalam rahbah, dalam senangmu, dalam takutmu, itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam kamu diberi targhib, dorongan-dorongan, pendorong-pendorong, amal penghilang malas, itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarhib, rasa ancaman-ancaman, kamu harus mendahulukan, memokokkan, menomorsatukan, dan menyatukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kita takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul tidak bermudah-mudahan melaksanakan atau menerjang larangan Allah atau meninggalkan perintah-perintahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau jelaskan tentang definisi di atas, wa muradu syaikhi rahimahullah, dan yang dimaksudkan oleh Syekh penulis rahimahullah dalam hal tauhid ini adalah at-tauhidul ladzi bu'isatir rusulu li tahqiqihi, yaitu jenis tauhid yang para rasul diutus untuk merealisasikannya. Tauhid dengan makna ifradullahi subhanahu bil ibadah adalah tauhid yang para rasul diutus untuk mewujudkannya. Li'annahu huwal ladzi hasolal ikhlalu bihi wal khilafu bainar rusuli wa umami. Karena itulah macam tauhid. Macam tauhid yang bermakna ifradullahi bil ibadah, itulah macam tauhid yang ada ikhlal. Yang mana ada ikhlal. Para hamba, para manusia, para umat ini dengan para rasulnya ada ikhlal dan ada khilaf. Jadi umat-umatnya ada yang cacat dalam mewujudkannya, merealisasikannya, sehingga antara umat dan rasul ada khilaf. Sehingga rasul-rasul yang dahulu diselamatkan oleh Allah dan umat-umatnya dihancurkan, itu adalah karena mereka ikhlal, cacat di dalam mengamalkan tauhid dalam makna ifradullahi bil ibadah. Dalam hal ifradullahi bil ibadah. Makanya beliau fokus ke situ. Fokus ke situ dalam memberikan definisi tauhid dengan qaul beliau at-tauhidu wa ifradullahi bil ibadah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhidi. Dan di sana kalau kita nggak fokus di situ, kalau nggak fokus di dalam tauhid yang ada ikhlal dan khilaf, sebetulnya secara umum ada pengertian tauhid yang lebih umum. Di sana ada ta'rifun a'ammu, ada pengertian yang lebih umum dalam mendefinisikan tauhid. Mahwa huwa adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi. Itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara apa saja yang itu kekhususan Allah. Nah itu. Kekhususan Allah. Apa kekhususannya? Ibadah. Ya. Apa kekhususannya? Rububiyah. Nah gitu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya anwa'uhu salasah.
Karena macam-macam ada 3 sesuai kekhususan perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Rububiyah adalah merupakan perkara khusus bagi Allah. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesahkan Allah dalam perkara yang itu kekhususan Allah. Kekhususannya apa? Mencipta, memiliki, merajai, memerintah, mengatur. Nah itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak boleh menserikatkannya dengan selainnya. Nah gitu. Tidak boleh kita memutlakkan. Nah, ini ciptaan selain Allah nggak bisa. Kita memutlakkan. Misalkan memutlakkan ini sepeda motor ciptaan Jepang, mutlakon, itu nggak boleh. Itu walaupun made in Jepang, itu tetap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bumi dan langit, yang memberikan apa yang menjadi bahan baku pokok untuk pengadaannya, pembuatannya, sedangkan orang Jepang itu hanya memproses. Itu hanya usaha mereka. Pun pencipta yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu hanyalah Allah Ta'ala mutlakon. Juga Dia Ta'ala yang memilikinya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski itu hasil usaha manusia, tapi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa memubadirkan apa yang dia miliki. Walaupun dia itu miliknya, kalau dia mubadirkan, kalau dia sia-siakan, dia bakal dimintai pertanggungan jawab. Makanya kepemilikan secara mutlak, yang kekhususan, itu kekhususan Allah betul. Mutlakkan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian buat tadbir, mengatur, maka pemerintah yang mutlak hanyalah Allah. Bagaimanapun aturan kita, tata tertib kita tidak boleh menyelisihi perintah dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala mutlakon. Nah, itu namanya tauhidur rububiyah. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kekhususan Allah memang. Sebagaimana kita pun khusus, hanya Allah pencipta kita. Tidak ada pencipta kita selain Allah. Nah, maka juga seperti itu kita harus tauhidur rububiyah wa huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Hal ini dasarnya apa, ikhwah? Dasarnya adalah qala Allahu azza wa jal, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Az-Zumar 62. Juga firman-Nya Allah, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Adakah seorang pencipta saja selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Fatir ayat 3. Itu ikhwati fillah, di Az-Zumar 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Yang kedua, Fatir ayat 3, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu dalil tentang Allah Esa di dalam menciptakan. Yang kedua, Allah Esa dalam memiliki. Wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, zat yang di tangannya lah segala kepemilikan
dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Ini dalil mengesahkan Allah dalam al-mulk, dalam kepemilikan. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, kita akan diminta pertanggungjawaban jawab. Kalau kita mubadirkan, kita sia-siakan. Yang ketiga, dalil Allah lah sang pemerintah secara mutlak. Dia yang mengatur, yang memerintah. Itu firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hak Allah lah, kekhususan Allah lah mencipta dan memerintah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Itu firman-Nya Allah. Yang pertama Al-Mulk surat nomor 67 ayat 1, dan yang kedua tadi surah Al-A'raf surat yang ke-7 nomor ayatnya 54. Jadi sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan itu kekhususan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ya, itu ini Al-A'raf 54. Kharifillah rahimani wa rahimakum. Itu tauhidu ar-rububiyah, ya, itu kekhususan Allah dalam hal ar-rububiyah. Yang kedua, kekhususan Allah dalam uluhiyah, dinamakan tauhidul uluhiyah, ya, wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Ini yang inti pokok. Sampai ke sini haruslah kita di dalam mewujudkan tauhid. Jangan sampai yang pertama udah salah, udah gagal. Yang pertama harus lulus, karena musyrikin Quraisy dahulu yang pertama mereka lulus. Nah, kalau kita yang pertama udah gagal, ini yang di sini udah gagal, berarti kita lebih parah daripada musyrikin Quraisy. Di musyrikin Quraisy yang pertama ini mereka sudah lulus, jadi mereka gagal yang kedua ini sehingga mereka dihancurkan oleh Allah. Nah, kita harus yang pertama harus lulus, yang kedua juga harus berhasil sampai tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu kama ya'budullaha wa au yataqarrabu ilaihi kama yataqarrabu ilallahi ta'ala, yaitu mewujudkan tauhidul uluhiyah, yaitu hendaklah manusia bersama menyembah Allah, la yattahid, janganlah menjadikan seseorang pun yang dia sembah seperti dia biasa menyembah Allah. Jangan sampai dia mendekatkan diri kepada selain Allah seperti dengan ibadah-ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai dia yataqarrabu, mendekatkan diri kepada selain Allah seperti dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini ilahi, ini dhamir hak kembali ke mana? Wah, ilahi kembali ke ahad, ahadan. Jadi yataqarrabu ilal ahad, atau dia mendekatkan diri kepada ahad, dia mendekatkan diri kepada manusia, ada seseorang, kepada suatu makhluk seperti dia mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah itu kan berkurban. Di Idul Adha kita yataqarrabu, mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban, menyembelih seekor sapi, gitu kan? Udah kita sedekahkan semua. Misalkan aku nggak peduli, nggak dapat apa-apa, pun diberi sebetulnya juga boleh. Nah, jangan sampai mendekatkan diri kepada selain Allah, misalnya mendekatkan diri kepada penunggu jembatan, memberikan takir. Nah, saya beri takir, sudah terserah itu untuk mereka. Saya nggak ambil apa-apa. Nah, itu. Nah, itu salah, ya. Terus jangan sampai demikian mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu untuk tauhidul uluhiyah. Yang ketiga
di antara perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara al-asma'i was sifat, al-asma'ul husna was sifatul uliya, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Wa huwa ifradullah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi al-waridati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid al-sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara yang itu kekhususan Allah. Apa khususannya? Nama-namanya dan sifat-sifatnya yang datang penjelasannya dan penetapannya di dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Wadhalika, yang demikian itu caranya adalah bi isbati ma asbatah, dengan menetapkan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan, wa nafi ma nafah, dan kita meniadakan apa yang Allah tiadakan dari nama-nama dan sifat. Kita dalam menetapkan dan meniadakan min ghairi tahrifin wala ta'dilin, tanpa tahrif dan ta'dil, wa min ghairi takyifin wala tamsil, dan tanpa takyif dan tamsil. Jadi isbatnya tanpa takyif, tanpa tamsil. Nafiyunya tanpa tahrif, tanpa ta'dil. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya begitu. Terus akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin sampai sini dahulu ya pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Ada benarnya ya ikhwah, semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul warisa minna, waj'al sa'rana ala man dulamana, wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallid alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.